mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertahan? Aku terpaksa, Nila. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Adik Gajah Musti. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dalam seri yang ke-19 ini, didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Petrus Urspon sebagai Jail Singgi, dan Farah sebagai Nala Rati. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengar. Suasana di hutan Ciremai itu kembali menjadi hening. Restu Singgi dan Nilam Cahya masih saja tertegun memperhatikan tempat di mana lenyapnya makhluk alam gaib bersama batu merah delima milik Nilam Cahya. Mereka masih memikirkan batu merah delima yang tidak diduga bisa membuat makhluk alam gaib itu menjadi takut. Aku tidak menduga kalau batu merah delima itu bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melenyapkan makhluk alam gaib itu. Yang aku tidak mengerti, kenapa batu merah delima sampai bisa ikut lenyap bersama terbakarnya makhluk alam gaib itu. Aku sangat menyesalkan, Nilam. Kukira batu merah delima itu bukan batu sembarangan. Batu itu adalah batu pusaka, Nilam. Aku mendapatkan batu merah delima itu dari ikan tulang-tulang. Dulu, ketika aku berada di desa Limus. Ya, aku ingat. Kau pernah menceritakannya padaku. Ya, sudahlah. Meskipun batu merah delima itu ikut lenyap, makhluk alam gaib itu pun sudah lenyap. Pagi harinya mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Kuda yang ditunggangi Restu Singgi dan Nilam Cahya melaju dengan cepatnya meninggalkan hutan Ciremai. Restu, kukira kita masih berada di wilayah Gunung Ciremai. Kau hafal sekali daerah ini, Nilam. Tentu, karena dulu aku pernah menjelajahi daerah ini. Jalan setapak ini memang tidak pernah dilalui orang. Dan jalan ini bisa menuju ke puncak Gunung Ciremai. Daerah ini memang sangat rawan dan angker. Tapi udara di sini sangat sejuk dan pemandangannya sangat indah. Aku suka wilayah Gunung Ciremai ini. Apakah ada kemungkinan kakekku Kidang Mukti dan Nalarati anakku juga melalui jalan ini? Kukira begitu.
Karena hanya jalan ini yang bisa sampai ke pondokmu itu. Tentunya jika mereka pergi, pasti melalui jalan ini. Restu, kau yakin kita bisa bertemu dengan kakek dan anakku yang sedang kita cari? Entahlah. Tapi aku tidak memiliki pikiran tidak akan bertemu mereka. Kita berusaha saja. Pasti kita akan menemui mereka. Sebenarnya, aku masih ragu kalau Rati anakku pergi bersama kakekku. Aku malah khawatir kalau sesungguhnya Nalarati itu pergi sendiri dan kakekku mencarinya. Maksudmu bagaimana? Iya. Kadang-kadang Nalarati itu nakal. Dia sering meninggalkan pondoknya jauh-jauh hanya karena ingin bermain dengan kupu-kupu yang dia cari. Sampai dia tersasar tidak bisa kembali. Dulu juga pernah terjadi begitu, Restu. Yang aku khawatirkan, anakku itu dibawa lari kakakmu. Bagaimana mungkin bisa terjadi begitu, Nila? Kukira itu adalah hal yang tidak mungkin. Kakang Jail Singgi tidak akan berani berbuat seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Dulu dia pernah datang mengantar Nalarati pulang ketika anakku itu hilang. Aku juga tidak percaya kalau Jail Singgi sampai bisa bersama Nalarati. Dia pernah datang ke pondokku dan bertemu denganku. Nampaknya Jail Singgi begitu sayang pada Nalarati. Dia ingin Rati hidup bersamanya. Tapi aku takut kalau dia membawa lari Nalarati tanpa setahu siapapun. Aku takut, Restu. Aku takut anak itu sudah dekat dengan laki-laki itu. Dia pasti akan nekat membawanya lari. Aku baru tahu persoalan yang baru kau ceritakan. Kalau begitu adanya, aku pun meragukan kalau Nalarati anakmu itu pergi bersama kakekmu. Kukira bisa saja Kakang Jail Singgi itu membawanya pergi entah kemana. Dia tidak mungkin tinggal di rumah. Ada kemungkinan mereka juga mencarimu. Bagaimana jika kita sampai tidak bertemu dengan anakku? Jangan putus asa dulu. Kita masih harus berusaha. Nalarati anakmu tetap harus kita temukan. Hayo. Kukira istirahat kita sudah cukup. Kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Kita tinggalkan Restu Singgi dan Nilam Cahya yang tengah mencari Nalarati. Sementara itu di sebuah desa yang cukup besar, nampak seorang laki-laki gagah perkasa menunggangi kudanya. Di sampingnya duduk seorang bocah wanita dengan wajah kumal dan rambut acak-acakan. Tuan Jail Singgi, kita sampai di mana ini? Kita sampai di sebuah desa, Rati. Kenapa? Berhari-hari kita masuk desa keluar desa. Rasanya Rati capek sekali. Rati haus sekali. Kita cari ya. Kita cari warung makan dulu. Mungkin di depan sana itu ada warung makan. Ya, ya. Nah, itu ada warung makan. Ayo, kita turun, Rati. Iya. Mari, ayo, aku gendong ya. Iya. Jail Singgi mendekap Nalarati dalam gendongannya. Lalu ia masuk ke dalam warung makan itu. Orang-orang yang ada di dalam warung makan itu memperhatikan. Rati, duduk di sini ya. Tuan Jail Singgi, lihatlah. Kenapa orang-orang menjadi diam dengan kedatangan kita? Mereka semua memperhatikan kita. Jangan pedulikan mereka, Rati. Biar saja. Tapi kalau mereka mengganggumu, nyawaku taruhannya. Selamat datang, Den. Ada yang bisa saya bantu. Saya pemilik warung ini. Tolong sediakan hidangan makan siang. Iya. Dan tolong berikan lebih dulu sekendi air dingin. Ya, baik, Den. Baik. Akan saya sediakan. Sabarlah, Rati. Pemilik warung makan ini sedang mengambil air minum untukmu. Kau tentunya sudah haus sekali, bukan? Ini, Den. Ini air dinginnya, Den. Terima kasih, Pak. Ayo, Rati. Nalarati menenggak air dingin di dalam kendi. Sebentar saja, ia sudah menghabiskan air sekendi kecil itu. Selanjutnya, laki-laki pemilik warung makan itu telah membawa hidangan dan diletakkan di atas meja. Tetapi Nalarati diam saja. Kenapa kau sepertinya tidak bernafsu untuk makan, Rati? Ayo, santaplah hidangan itu. Kenapa kau diam saja? Nalarati menggelengkan kepalanya sambil mulutnya menggigit bajunya. Rati, kau tentu lapar. Ayo makanlah, jangan tidak makan. Nanti kau sakit. Rati tidak lapar.
Rati ingin ketemu ibu. Jail Singgih tersentak. Dia kelihatan menjadi bingung mencari jawabnya. Oh, bocah ini mulai bertanya lagi tentang ibunya. Aku sendiri sebenarnya memang sedang mencari. Aku tidak tahu di mana Nilam sekarang ini berada. Aku memang telah berbohong pada Nalaratih. Kalau aku tahu di mana Nilam ibunya berada, pasti aku sudah menemukannya. Tapi sesungguhnya, aku sendiri sedang mencarinya. Aku hanya ingin selalu bersama Ratih. Dia anakku. Dia darah dagingku. Aku terpaksa membohongimu, anakku. Semua itu agar kau mau pergi bersamaku. Bagaimana, Nalarati? Apakah kau mau bersamaku? Hah? Kau mau? Tuan Jail Singgih, kapan kita akan bertemu ibu? Katanya, Tuan tahu di mana ibu berada. Tapi, berhari-hari kita mencarinya, kenapa kita tidak pernah bertemu dengan ibu? Tuan Jail Singgih berbohong. Di mana ibu, Tuan Jail Singgih? Di mana? Saya ingin sekali bertemu dengan ibu. Rati, bersabarlah. Kita pasti... Aku tidak mau berbohong denganmu. Percayalah. Ayo, makanlah sekarang. Nanti kau sakit. Kau belum makan sejak pagi. Kau hanya makan sedikit ketela dari pinggir jalan yang masih mentah. Ayo Rati, makanlah. Kembali Nalaratih menggelengkan kepalanya. Jail Singgih menjadi bingung karena Nalaratih tetap tidak mau makan. Sampai malam hari, mereka menginap di warung makan itu. Nalaratih sikapnya menjadi diam. Dan dia tidak lagi bicara sepatah kata pun. Kau marah padaku? Kenapa kau hanya menggelengkan kepalamu terus? Kau tidak mau bicara lagi denganku? Apakah aku bersalah? Lagi-lagi Nalaratih menggelengkan kepalanya sambil menggigit-gigit ujung bajunya. Sikapnya memang persis sebagaimana layaknya anak-anak. Rati, aku minta maaf. Aku memang belum mempertemukanmu dengan ibumu. Tapi Rati jangan khawatir. Rati harus bersabar. Kita pasti akan bertemu dengan ibumu. Kapan, Tuan? Bersabarlah. Kita sedang mencarinya. Bukankah Tuan Jail Singgih mengatakan pada saya, Tuan tahu di mana ibu berada. Tapi, kenapa sampai sekarang kita masih terus mencari ibu? Ibumu ternyata sudah pergi. Dia pindah tempat entah kemana. Aku sendiri belum tahu kemana ibumu itu pergi. Kita akan terus mencarinya. Sudahlah. Sekarang Ratih tidur ya. Ayo, berbaringlah. Aku tahu. Ratih pasti marah padaku. Karena aku telah berbohong. Tapi aku akan berusaha untuk mempertemukan Ratih dengan ibunya. Saya tidak marah, Tuan. Tapi Tuan Jail Singgih, jangan lagi berbohong pada orang lain. Cukup saya saja. Berbohong itu tidak baik, Tuan. Kata ibu, itu perbuatan tidak terpuji. Dan buruk sekali. Rati tidak mau mempunyai sikap semacam itu. Oh, kau pandai sekali, anakku. Kau pandai sekali. Bapakmu ini memang salah. Aku memang salah. Tapi kau tidak tahu perasaanku ini. Aku sesungguhnya hanya ingin selalu bersamamu. Karena kau tidak tahu. Loh, kenapa Tuan Jail Singgih menangis? Tidak. Siapa yang menangis? Saya tidak menangis. Mata Tuan basah dengan air mata. Bukankah itu artinya Tuan Jail Singgih menangis? Cepat-cepat Jail Singgih mengusap air matanya. Nalarati tersenyum melihat sikap laki-laki itu. Dia ingin tertawa, tetapi ditahannya dengan kedua tangannya. Kau ingin tertawakan aku, Rati? Tuan Jail Singgih lucu. Seperti aja. Tadi katanya tidak menangis. Sekarang menyeka air mata. Aku lucu menurutmu? Tapi aku senang melihatmu kau tertawa. Tersenyum manis padaku. Sekarang kau mau tidur? Kembali Nalaratih menggelengkan kepala. Tetapi akhirnya menjelang tengah malam, bocah itu mau juga tidur bersama Jail Singgih. Setelah membersihkan dan merapihkan tubuhnya, Jail Singgih dan Nalaratih sarapan pagi. Setelah sarapan, Nalaratih meminta izin Jail Singgih untuk bermain melihat keadaan desa itu. Kau mau kemana, Rati? Saya ingin jalan-jalan melihat desa ini. Boleh. Tapi ingat, jangan terlalu jauh mainnya. Dan jangan terlalu lama. Ya, saya pergi dulu, Tuan. Desa apa ini namanya? Ramai sekali. Apakah ibu ada di desa ini?
Nalarati terus berjalan di antara keramaian desa. Maka sampailah di depan sebuah warung kecil di tepi jalan. Saat itu dia melihat seorang laki-laki tengah mencuri beberapa buah makanan di warung yang sepi. Pemilik warung itu melihatnya dan berteriak. Pencuri, tangkap, ada pencuri. Pencuri itu melarikan diri. Tetapi dia sempat membuang makanan yang dicurinya itu ke arah Nalarati yang kebetulan berdiri di depan warung itu. Dilemparkan untukku. Bocah buntung, gembel busuk, kau juga temannya. Tangkap bocah itu, tangkap, dia pencuri. Dia Tidak. juga. Pencuri. Aku bukan pencuri. Tidak. Aku tidak mencuri. Tidak. Nalarati ketakutan. Penduduk berdatangan ke arahnya. Bocah itu dituduh sebagai pencuri. Ia bingung sekali. Dia ingin lari. Tetapi penduduk semakin banyak berdatangan. Akhirnya Nalarati mengambil langkah 1000. Namun penduduk pun mengejarnya. Tangkap bocah gembel itu pencuri. Tangkap bocah buntung itu. Tuan Tinggi. Ayo, kejar terus. Pencuri itu tangkap. Nalarati berteriak-teriak memanggil Jail Singgi. Bocah itu berlari dengan cepatnya. Namun penduduk terus mengejarnya. Sebagian mereka yang belum tahu memperhatikan peristiwa itu dengan rasa kasihan. Melihat seorang bocah bertangan buntung dikejar-kejar. Tangkap, ayo tangkap. Tangkap bocah gembel itu pencuri. Tangkap bocah buntung itu, tangkap. Tuan Tinggi. Ayo, kejar terus. Pencuri itu tangkap. Ayo. Nalarati terus berlari-lari. Bocah itu menangis sambil berteriak-teriak memanggil Jail Singgi. Jail Singgi yang kebetulan ada di tempat itu terkejut dan heran. Nalarati langsung memeluk Jail Singgi dan menangis ketakutan. Saya takut, Tuan. Saya takut. Oh, mereka mengejar saya. Mereka akan menangkap saya. Kau kenapa, Rati? Kau diapakan orang? Kata siapa mereka? Mereka menuduh saya pencuri. Kurang ngajar. Serahkan bocah tangan buntung itu pada kami. Keparat! Kalian berani menghina anakku. Apa kesalahan anakku ini? Rupanya bocah gembel buntung itu anakmu. Siapa kalian sebenarnya? Kalian sepertinya penduduk desa ini. Kamu harus tahu, anakmu itu telah mencuri daganganku. Tidak. Tidak. Saya tidak mencuri. Saya hanya diberikan makanan itu pada pencuri. Dia melarikan diri. Saya yang kalian tuduh. Bocah tangan buntung. Pandai sekali kamu bicara. Diam kalian semua! Aku dengar kalian menghina dengan menyebut-nyebut anakku ini bocah tangan buntung. Tangan kalian semua akan lenyap dari tubuh masing-masing kalau masih menyebut dengan tangan buntung. Kurang ajar. Rupanya kau berani. Kau di sini pendatang. Ajar saja laki-laki itu. Ya, jangan berlaga di kampung orang. Kau bisa binasa. Tubuhmu akan kami cincang dan aku campakkan di tengah jalan. Rasa kamu, bangkaimu akan menjadi santapan binatang. Kurang ngajar. Kalian membuatku panas. Kalian membuat hatiku terbakar. Rupanya kalian ingin mencobai aku ya. Baik. Ayo. Siapa yang berani menyentuh anakku ini? Saat ini akan menjadi mayat. Banjir darah di warung ini akan... Ayo, maju! Penduduk saling berpandangan. Mereka saling memberi isyarat untuk menyerang. Jail Singgi semakin erat memeluk Nalarati dalam gendongannya. Dan saat berikutnya, penduduk semuanya menyerang dengan garang. Tenang, Rati. Penduduk menyerbu Jail Singgi. Jail Singgi menghadapinya dengan tenang. Sementara Nalarati yang berada dalam dekapan gendongan Jail Singgi memeluk kuat-kuat dengan takutnya. Tubuhnya terguncang-guncang karena gerakan Jail. Tak berapa lama kemudian, beberapa orang sudah dibuatnya kalang kabut dan pontang-panting tidak berdaya. Ya. Ayo, siapa lagi yang berani? Majulah. Sudah, Tuan Jail Singgi. Rati takut. Kau tenanglah, Rati. Kau tidak kenapa. Ayo! Kenapa kalian diam saja semua? Apakah kalian sudah takut padaku? Jangan kalian pikir bisa seenaknya menghina anakku ini. Kalian bisa celaka. Kalian bisa binasa di tanganku. Siapa saja yang aku dengar lagi menghina anakku dengan perkataan bocah tangan buntung. Jangan harap dia bisa melihat esok hari. Anakku memang buntung. Dia tidak memiliki tangan kiri. Tapi dia bukan menghinaan orang. Nampaknya laki-laki itu bukan orang sembarangan. Dia pasti seorang pendekar. Tapi yang jelas, dia bukan orang desa kita. Kau lihat, tampangnya dia bukan penduduk biasa seperti kita. Iya. Dia seperti orang-orang para bangsawan. Dengar oleh kalian semua. Namaku Jail Singgi. Aku datang ke desa ini bersama anakku.
Tidak untuk membuat keonaran. Aku hanya singgah di desa ini. Dan aku tidak ingin mencari keributan. Tapi jika Rati memulai, aku terpaksa. Dan persoalan anakku yang kalian tuduh sebagai pencuri, itu tidak benar. Anakku bukan pencuri. Aku masih mampu memberi dia makan yang enak-enak. Untuk apa dia harus mencuri makanan dagangan macam warung di pinggir jalan itu? Iya. Sepertinya bocah itu memang bertampang anak orang berada. Dia cantik. Memang tampangnya bukan bocah kampung biasa. Iya. Dan kau dengar apa yang dikatakan oleh laki-laki itu tadi? Hah? Namanya Jahil Singgi. Dia memang bukan orang desa sini. Kita salah telah menduga bocah itu sebagai pencuri. Iya. Bocah itu bukan pencuri. Iya. Rati, kukira desa tidak aman untuk kita. Sebaiknya kita pergi saja. Nah, saudara-saudara semua, aku permisi. Minggirlah kalian. Tuan Jahil Singgi hebat. Orang-orang itu semuanya takut. Siapapun tidak boleh menghinamu, menyakitimu, Rati. Aku akan selalu menjagamu. Kalau tidak ada Tuan Jahil Singgi, mereka pasti menyakiti saya. Rati juga harus belajar seperti saya nanti. Rati tentunya mau, bukan? Iya, saya senang belajar ilmu bela diri. Dulu ibu juga pernah ingin mengajari Rati ilmu silat, tapi Rati belum mau. Kenapa? Belajar ilmu bela diri itu baik. Untuk menjaga diri kita dari orang yang akan jahat pada kita. Rati kan masih kecil. Rati juga... Celaka. Apakah aku tersesat jalan? Sepertinya aku memasuki hutan cermat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tuan Jahil Singgi, gelap sekali di tempat ini. Rati takut, Tuan. Tempat ini menyeramkan. Bukankah aku berada di dekatmu? Kau tidak usah takut. Ayo, kau istirahat di tempat ini. Kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan dalam suasana malam gelap begini. Ayo, aku bantu kau turun. Kita istirahat di mana? Di sini semuanya gelap. Rati tidak melihat apa-apa. Iya, aku akan membuatkan api kayu bakar. Ayo. Jahil Singgi menggendong Nalaratih ke bawah sebuah pohon. Sementara bocah itu duduk menunggu di akar pohon, Jahil Singgi sibuk membuat api kayu bakar. Dan sebentar kemudian, api kayu bakar itu sudah menyala. Suasana di tempat itu menjadi terang. Nalaratih yang merasa sudah lelah, akhirnya tertidur pulas di rerumputan. Dia tertidur pulas. Kasihan kau, Rati. Aku sebenarnya tidak rela mengajakmu menjadi pengembara seperti ini. Aku ingin kita hidup dengan tenang di rumah, di desa Pleret. Tapi kau tidak mau. Kau tidak mau mengakui aku sebagai bapakmu. Aku terpaksa menuruti keinginanmu untuk menemui Nilam ibumu. Demi kebahagiaanmu, aku rela menuruti kemana saja kau mau. Menuruti segala yang kau inginkan. Ibu. Rati? Ibu, di mana kau, Ibu? Ibu, Rati rindu. Kenapa Ibu tidak pulang-pulang? Ibu. Rati, kenapa kau? Ibu. Sepertinya dia sedang bermimpi. Atau barangkali dia sedang mengigau. Ibu. Anak ini mengigau memanggil-manggil ibunya. Di mana kau, Ibu? Aku mengerti keinginanmu, anakku. Aku tahu perasaanmu. Aku berjanji untuk menemukanmu dengan Nilam. Aku berjanji untuk selalu menjaga dirimu. Aku sayang padamu, Rati. Aku sayang padamu. Rati. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Rati. Tiba-tiba Jahil Singgi memeluk tubuh Nalaratih dengan eratnya. Air matanya bercucuran. Seolah dia tidak mau berpisah dengan bocah itu. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Celaka. Kenapa aku belum juga keluar dari dalam hutan cermai ini? Aku sepertinya tersesat di dalam hutan ini. Padahal aku sudah jauh meninggalkan tempatku. Tapi kenapa aku belum keluar juga dari hutan ini? Jalan yang aku tempuh sepertinya berputar di sekitar hutan cermai ini saja. Tuan Jahil Singgi? Ya.
kenapa kita masih berada di hutan ini? Ayolah, kita keluar dari hutan ini. Di tempat sepi dan sunyi, menyeramkan. Iya, Rati. Aku juga sedang bingung. Kita teruskan lagi perjalanan kita. Ya. Jaya kudanya melaju dengan cepatnya. Tuan Jalsinggi, sepertinya kita masih saja berada di tempat ini. Iya, aku bingung. Aku heran, Rati. Kita sepertinya sedang terperangkap dalam hutan siluman. Aku seperti dibuat permainan. Aku seperti lupa ingatan. Dibuat oleh siluman-siluman hutan cermai ini. Apakah hutan ini banyak silumannya? Iya. Hutan cermai banyak penunggunya. Terutama siluman ular. Karena hutan ini masih berada di kaki Gunung Cermai. Daerah kekuasaan makhluk siluman ular berkepala manusia. Ular berkepala manusia? Iya. Apakah yang dikenal dengan sebutan Nini Pelet itu? Iya. Kau tahu dari mana? Ibu pernah cerita. Siluman ular itu jahat. Dialah yang mencuri tangan kiri Rati hingga buntung. Iya. Siluman itu memang jahat. Tapi walau bagaimana, kita harus bisa keluar dari hutan cermai ini. Aku tidak mau menjadi mayat di hutan ini. Tuan Jalsinggi, saya takut. Tenanglah, Rati. Kau tidak akan apa-apa. Kalau ada makhluk apapun yang berani mengganggumu, aku yang akan menghadapinya. Oh, itu suara Nini Pelet. Aku kenal suara nenek bungku itu. Jaya Singgih menjadi panik dan khawatir sekali. Sudah 1 harian dia berusaha untuk bisa keluar dari hutan cermai itu. Tetapi dia seperti disambat oleh setan-setan dan siluman penunggu hutan cermai yang dikenal angker dan berbahaya. Sampai menjelang tengah malam hari, Jaya Singgih masih berputar-putar di hutan itu. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara tertawa seorang nenek tua yang tidak lain adalah suara Nini Pelet. Wah, keparat. Itu suara tawa si nenek bungku siluman ular. Aku benar-benar terperangkap di hutan kekuasaannya ini. Tuan Jalsinggi, saya takut. Suara tertawa siapa itu? Jangan takut, Rati. Kau tidak apa-apa. Kau tidak akan apa-apa. Ada saya di dekatmu. Jangan takut. Suara tawa itu hanya menakut-nakuti kita saja. Tapi suaranya membuat saya takut sekali. Menyeramkan. Tenanglah. Kalian tidak akan bisa keluar dari hutan cermai itu. Tuan Jalsinggi, Rati takut sekali. Tenanglah, Rati. Kau tidak akan apa-apa. Kalian tidak akan bisa keluar dari hutan itu. Kalian sudah terperangkap di daerah kekuasaanku. Nini Pelet, tampakkanlah wujudmu. Walau kau sudah aku anggap sebagai guruku. Tapi kalau kau menakut-nakuti anakku ini, aku tidak rela. Jangan kau ganggu kami. Biarkan kami pergi dari hutan ini. Jahil Tinggi, apa kabar muridku? Kau sudah lama menghilang dariku. Kini akhirnya kau tersesat di daerah kekuasaanku. Dan aku tidak akan melepas. Tidak. Dia anakku. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Jahil Tinggi, kau adalah muridku. Kau harus patuh dengan perintahku. Aku butuh bocah itu. Kau harus menyerahkannya padaku. Tidak. Dia anakku. Oh, kau pikir aku bodoh? Hah? Aku tahu. Bocah itu adalah anak Nilam Cahaya. Aku sangat membutuhkan. Serahkan bocah itu padaku. Tuan Jalsinggi, saya tidak mau. Saya takut. Rati, tenanglah Rati. Kalau kau tidak mau menyerahkan bocah itu, kalian akan aku siksa di hutan itu. Kalian selamanya tidak akan bisa keluar dari hutan itu. Sampai kalian menjadi mayat. Nini Pelet! Nini Pelet! Nini Pelet! Tampakkan wujudmu. Kau jangan pengecut siluman jahanam. Aku kini bukan muridmu lagi. Kau ingin membunuhku di hutan ini. Kita tinggalkan Jaya Singgih dan Nalarati
yang terperangkap di hutan Ciremai. Kini kita melihat ke puncak Gunung Ciremai. Saat itu di dalam goa, nampak seorang nenek bungkuk berjubah hitam, tengah berdiri memegangi tongkat berkepala ular. Nenek itu tidak lain adalah Nini Pelet, yang sedang menghadapi sebuah lubang berisi air darah. Di dekatnya nampak Dewi Sumbi dan Ki Rempah mayat yang berwujud mayat busuk. Lihatlah oleh kalian di air darah itu. Bukankah itu bocah wanita anak Nilam Cahaya? Benar, Ibu. Kenapa anak itu bisa berada bersama laki-laki itu, Bu? Nini, bukankah laki-laki itu Jail Singgi yang kau katakan sudah menjadi? Bagaimana mungkin anak Nilam Cahaya itu sampai berada padanya? Anak itu juga anaknya Aki. Karena anak itu lahir akibat perbuatan Jail Singgi yang telah memperkosa Nilam Cahaya dulu. Anak itu kini sudah besar. Tapi aku yakin laki-laki itu pasti telah mencuri anak itu dan membawanya lari. Aku yakin begitu, Ibu. Karena terakhir yang aku tahu, Nilam Cahaya berada di sebuah desa bersama Restu Singgi. Mereka juga sempat berkelahi denganku, Bu. Ibu juga mengetahui semua itu, bukan? Benar, Dewi Sumi. Dan aku yakin kalau Jail Singgi itu telah melarikan anak itu. Nini, kukira ini memang kesempatan kita yang paling baik. Kita sangat beruntung sekali. Anak itu sangat kita butuhkan. Ya, kukira memang itu yang akan aku lakukan. Bukankah kita memang sedang mencari Nilam Cahaya ibunya? Untuk kita binasakan, Aki. Dengan anak itu berada di tangan kita, tentunya kita tidak akan sulit untuk membinasakan Nilam Cahaya. Dia pasti akan menyerahkan diri demi keselamatan anaknya. Tuan Jail Singgi, apakah kita akan kembali bermalam di hutan ini? Tidak. Kita harus keluar dari hutan ini, Rati. Walau bagaimana, kita harus bisa keluar dari hutan terkutuk ini. Kita jangan sampai menjadi permainan makhluk siluman ular itu. Ayolah, kita pergi dari tempat ini, Tuan. Saya takut nenek siluman ular itu akan muncul membawa saya. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Rati. Kau tidak usah khawatir. Kau akan selamat. Kau tidak akan apa-apa. Siapapun akan aku binasakan jika menyakitimu. Ayo, kita pergi dari hutan ini. Hiya, hiya, hiya! Jail Singgih memaburkan kudanya seperti orang kesetanan. Dia tidak peduli suasana yang begitu gelap. Rasanya sudah sangat jauh Jail Singgih melarikan kudanya. Tetapi dia masih saja berputar di sekitar hutan itu. Dan belum juga menemukan jalan keluarnya. Benar-benar gila. Permainan, kenapa aku masih berada di seputar tempatku tadi? Aku belum juga jauh dari tempatku semula. Padahal aku sudah melarikan kudaku sangat jauh. Oh, aku sungguh tidak mengerti. Ini pasti pekerjaan Nini Pelet yang membuatku tersesat. Oh, tidak bisa keluar dari hutan cermin ini. Kenapa kita masih di hutan ini terus, Tuan? Kenapa kita belum keluar dari hutan ini? Oh, saya sedang berusaha. Jalannya terlalu gelap. Saya tersesat. Dan ternyata saya hanya berputar-putar di sekitar tempat ini juga. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak mengerti. Tuan Jail Singgi, saya takut. Tuan, dengar suara tertawa itu. Saya takut. Keparat. Kita harus pergi dari sini. Hiya, hiya, hiya! Kembali Jail Singgih memaburkan kudanya. Tiba-tiba terdengar datangnya suara petir menyambar-nyambar. Jail Singgih semakin mempercepat lari kudanya. Tetapi suara tertawa Nini Pelet terus memburunya. Tuan, saya takut. Dia terus mengejar. Mau apa dia sebenarnya? Dia tidak boleh. Tuan Jail Singgi, hujan lebat. Saya takut. Suara nenek itu terus mengejar kita. Jangan takut. Jangan
di dekatmu. Nenek siluman itu tidak akan berani menyakitimu. Dia hanya berani menakut-nakuti kita. Dia hanya berani bersembunyi. Dia tidak akan berani menampakkan wujudnya. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana, Jail Singgi. Kalian berdua sudah menjadi tawanan kami. Kalian tidak akan bisa lari keluar dari hutan cermai itu. Kalian sudah terperangkap di hutan itu. Barat, tampakkan wujudmu siluman jahanam. Jangan kau bersembunyi. Aku tidak takut menghadapimu. Jangan kau permainkan kami. Jail Singgi terus melarikan kudanya. Hujan lebat terus mengguyur hutan itu. Tubuh mereka basah kuyup. Sementara suara tertawa Nini Pelet terus memburunya. Dan sampai menjelang pagi hari, hujan pun reda. Suara tertawa Nini Pelet pun lenyap. Ratih. Ratih? Oh, anak ini tertidur puas sekali. Nampaknya dia kelelahan. Dia memang baru tertidur menjelang pagi tadi. Oh, kasihan kau, Ratih. Maafkan aku. Aku telah membuat susah sampai... Akhirnya Jail Singgi menghentikan kudanya di dekat sebuah pohon besar. Lalu dia turun menggendong Nalaratih yang tertidur pulas. Kemudian membawanya ke bawah pohon besar. Kau terpaksa harus tidur dalam keadaan seperti ini, Ratih. Tapi kau akan tenang di sini. Tidurlah sepuas-puasmu. Aku akan menjagamu. Apakah aku akan mati di hutan cermai ini? Apakah Nini Pelet akan membunuhku dengan cara mempermainkan aku di hutan ini? Oh, tapi Ratih, anak ini tidak boleh mati. Aku rela mati demi anakku ini. Anak ini harus selamat keluar dari hutan celaka ini. Dia tidak berdosa. Dia tidak boleh menjadi korban yang kedua kalinya oleh makhluk siluman ular itu. Nini Pelet sudah mencuri tangan kirinya. Hingga kini, anak ini tidak memiliki lengan kiri. Sekarang Nini Pelet meminta anak ini. Tidak! Walau bagaimana, aku tidak akan menyerahkannya. Aku harus berusaha mempertahankan. Nyawaku taruhannya. Dia anakku. Dia tidak boleh aku serahkan pada nenek siluman jahanam itu. Kasihan kau, Ratih. Aku mengerti sekali. Kalau kau sesungguhnya tidak menginginkan menemui suasana seperti ini. Semua ini membuatmu susah. Aku tahu. Kau ingin cepat-cepat bertemu ibumu. Tenanglah anakku. Kau pasti akan bertemu dengan ibumu. Perlahan-lahan tangan Jail Singgi mengusap-ngusap rambut Nalaratih dengan lembut. Dan kemudian mencium kening bocah itu berkali-kali. Kita melihat kembali kepada Restu Singgi dan Nilam Cahya yang sudah berhari-hari dalam perjalanan mencari Nalaratih. Restu, kau tidak bosan? Apanya yang bosan? Kita sudah berhari-hari menempuh perjalanan. Kita sudah masuk desa, keluar desa. Tapi kita belum juga menemukan Ratih, anakku. Aku takut kau sebenarnya marah padaku. Kau sebenarnya tidak menginginkan suasana begini harus terjadi pada dirimu. Ini semua menyusahkanmu saja. Nilam, aku tidak mau kau terus-terusan mempunyai pikiran macam-macam padaku. Kau pikir apa yang aku lakukan semuanya denganmu karena terpaksa. Kalau memang aku tidak menginginkan semua ini, untuk apa aku ingin mencari anakmu? Aku khawatir kita tidak akan menemukan Ratih. Jangan putus asa dulu. Banyak kemungkinan kita akan menemukannya. Sebenarnya, aku tidak percaya kalau anakku sampai pergi jauh dari pondoknya. Lalu kemana? Aku hanya yakin kalau dia pasti telah jauh meninggalkan pondoknya. Bagaimana dengan dugaanku semula? Apakah kau percaya kalau sesungguhnya Nalaratih anakku dibawa lari Jail Singgi? Aku masih ragu. Tapi kukira itu bisa saja terjadi. Mungkin saja Kakang Jail Singgi memang sangat mencintaimu. Sehingga dia nekat membawa lari anakmu itu. Tapi bukankah semula dia dijaga kakekmu Ki Gede Mukti? Iya. Tapi kalau orang nekat, dia bisa saja mencuri dengan cara yang tidak diketahui. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar,
ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danpos Laboratoris Indonesia.